Hai Besti, welcome back to my channel. Memimpin sebuah negara bukanlah pekerjaan yang mudah, dan karena itu tidak semua orang bisa melakukannya. Normalnya, seorang pemimpin akan berusaha yang terbaik untuk negara dan rakyatnya. Bagi mereka, kepentingan rakyat selalu nomor satu. Sayangnya, tidak semua negara beruntung mendapatkan pemimpin yang hebat. Kebalikannya, tidak sedikit rakyat dari sebuah negara harus menderita karena kekejaman pemimpinnya. Siapa saja pemimpinnya? Hai Besti semuanya, saya akan membahas 5 pemimpin paling kejam sepanjang sejarah. Tanpa berlama-lama lagi, simak videonya, putar intronya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Meses Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Bukan rahasia umum jika selama masa pemerintahannya dari tahun 1933 hingga 1945, Adolf Hitler sudah membunuh sekitar 6 juta kaum Yahudi dalam kamp-kamp di seluruh wilayah jajahan Jerman, di mana mereka dipaksa bekerja sampai mati, kelaparan, kekurangan gizi, dan dieksekusi dalam sebuah kamar gas beracun. Bukan hanya kaum Yahudi, diktator yang dikenal dengan julukan Paman Führer ini juga membunuh sekitar 5 juta rakyatnya yang terdiri dari kaum homoseksual, gipsi, seniman, penderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hingga orang-orang yang tidak sempurna secara fisik. Kekuasaan Hitler berakhir pada 30 April 1945 saat dia memutuskan untuk bunuh diri di Führer Bunker di Berlin setelah kekalahan Jerman melawan sekutu dalam pertempuran Berlin. Periode antara tahun 1971 hingga 1979 menjadi periode terburuk bagi rakyat Uganda. Bagaimana tidak, mereka dipimpin oleh seorang presiden kejam bernama Idi Amin yang menduduki kursi presiden setelah mengkudeta pemerintahan terpilih. Sang presiden dikenal sebagai penjagal Uganda karena terus menyiksa dan membunuh lawan politik atau siapapun yang dia anggap sebagai musuh. Selama masa pemerintahannya, sang presiden menyalahkan penduduk Asia atas masalah ekonomi di negaranya sebelum mengusir mereka semua keluar dari Uganda. Bukan hanya bersikap jahat pada orang asing, Idi Amin juga diketahui telah membunuh sekitar 300.000 rakyatnya sendiri. Kalau kamu pikir Adolf Hitler dari Jerman sudah kejam, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan korban Joseph Stalin yang mencapai 14 sampai dengan 20 juta jiwa. Stalin resmi menggantikan Vladimir Lenin pada tahun 1924. Selama masa pemerintahannya, Stalin muncul dengan 5 years economic plans dan menuntut industrialisasi dan kolektivisasi cepat. Stalin memaksa para petani untuk bekerja sama. Mereka yang menentang akan diambil tanahnya secara paksa dan dibunuh secara brutal. Selain bunuh para petani, Joseph Stalin juga mengangkut para penentangnya ke kamp yang dikenal dengan nama Gulag, di mana mereka akan dipaksa bekerja habis-habisan hingga mati. Selain kerja paksa, Stalin juga melakukan jet purge atau pembersihan besar-besaran pada tahun 1934 yang menyasar kaum intelektual, pegawai pemerintahan, dan angkatan bersenjata yang menentangnya. Joseph Stalin meninggal pada tanggal 5 Maret 1953, yang secara otomatis juga membuatnya lengser dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet.
berbanding terbalik dengan Hitler yang kejahatannya kondang kemana-mana. Nama Pol Pot mungkin masih terdengar langka di telinga kita. Terlahir dengan nama Salazar pada tahun 1925. Pol Pot adalah diktator komunis sekaligus pemimpin Partai Komunis Kamboja atau yang lebih dikenal dengan nama Khmer Merah. Sebenarnya, Pol Pot hanya berkuasa selama 4 tahun, dari 1975 sampai dengan 1979. Tapi selama masa pemerintahannya yang singkat, Pol Pot melakukan genosida terhadap 2 juta rakyatnya sendiri. Mereka dipaksa bekerja dan disiksa sampai mati jika melakukan kesalahan. Diktator ini akhirnya digulingkan pada tahun 1979 dan meninggal pada tanggal 15 April 1998. Mao Zedong adalah seorang tokoh filsuf dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1949 sampai dengan 1976 yang sangat terkenal di dunia. Dikenal sebagai Bapak Pendiri Republik Cina, Mao memiliki peran besar dalam sejarah Cina. Pria kelahiran tanggal 26 Desember tahun 1893. Ini berasal dari keluarga petani miskin ini, harus bekerja keras dan hidup prihatin sedari kecil. Meskipun di kemudian hari keadaan ekonomi keluarganya meningkat, tetapi kesengsaraan di masa kecil itu banyak memengaruhi kehidupannya. Sebagai seorang presiden, Mao dikenal sebagai pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang kuat. Mao dan partainya juga ikut serta melawan kekuatan fasis di Jepang di daratan Tiongkok sejak tahun 1937. Kebijakan Mao menyebabkan kematian 40 juta jiwa karena kelaparan, kerja paksa, dan eksekusi. Dan jangan lupa subscribe dan berlangganan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel saya ini juga. Dan seperti biasa, terima kasih dan sampai jumpa.